Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Setelah kita baca ayat yang ke-40, qala Allah Ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, yakni Bani Israel sini khusus ditujukan kepada Yahudi dan Nasara yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Yahudi yang ada di Madinah ketika itu ada 3 kabilah. Lanjutan ayat tersebut di ayat 41, ya, perintah pertama kepada mereka udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Diperintah mereka Yahudi untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diperintah dengan atau untuk menunaikan perjanjian mereka wa'ufu bi ahdi wa bi ahdikum, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Diperintah untuk menegakkan salat, zakat. Perintah yang ketiga adalah untuk mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun. Di ayat yang ke-41 qala Allah Ta'ala wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dalam ayat ini khitab kepada mereka ada 2 perintah dan 2 larangan. Perintah yang pertama adalah perintah untuk beriman kepada Al-Quran. Perintah yang kedua perintah untuk bertakwa hanya kepada Allah. Larangan yang pertama dilarang untuk kufur kepada Quran. Larangan yang kedua, larangan jangan menjual keimanan dengan dunia yang rendah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian bima dengan apa anzaltu aku turunkan musaddiqan yang mana yang aku turunkan tersebut membenarkan lima ma'akum apa yang bersama kalian. Tadi bima anzaltu yakni adalah Al-Qur'anul Karim. Berimanlah kalian kepada Al-Qur'an yang kuturunkan. Yang Al-Qur'an itu musaddiqan lima ma'akum, yakni yang ada pada Taurat dan Injil, membenarkan apa yang telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Di antaranya di dalam Taurat dan Injil itu ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ada sifat-sifat tentang Al-Quran yang akan turun ke Nabi Muhammad SAW. Maka berimanlah kalian kepadanya dan kepada apa yang telah disebutkan dari sifat-sifatnya. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa yang telah termaktub dalam kitab Taurat dan Injil yang dibenarkan dalam Al-Quran. Di antaranya tentang akan datang Nabi Muhammad SAW.
wala takunu awwal kafirin bih. Sampai disebutkan di dalam ayat yang lain nanti kita baca, mereka orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi Muhammad SAW karena telah tahu sifat-sifat beliau dalam kitab mereka. Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sangat terkenal. Sehingga ini menjadi masal peribahasa dalam bahasa Arab. Satu masal dari mereka ketika seorang mengetahui sesuatu dengan benar-benar detail, iya sangat tahu, dikatakan masalahnya itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi ternyata mereka Yahudi malah kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yakni la yaliku bikum wa antum ta'lamun annahu haqqun an takuna awwal kafirin bih. Tidak layak bagi kalian telah tahu tentang benarnya Al-Quran karena telah terdapat di dalam kitab-kitab kalian dulu. Ya, demikian juga Nabi Muhammad SAW ada sifat-sifat di dalam kitab mereka. Tidak layak bagi kalian dalam keadaan tahu seperti itu kalau menjadi orang-orang yang pertama kufur kepadanya. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mufassirun berkata di sini ada takdirul kalam. Jadi wala takunu awwala fariqin kafirin bih. Karena isim kana dhamir jamaah. Khabarnya tentunya jama'. Sehingga ada wala takunu awwal kafirin. Jangan kalian menjadi kelompok yang pertama kufur kepadanya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan jangan kalian mengambil nilai yang sedikit, nilai yang rendah, kedudukan duniawi, harta dunia, dengan menjual ayat-ayat kaku, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wala tashtaru yani la ta'khudhu. Jangan kalian mengambil bi ayati thaman qalila, yani al-jah wa ri'asah, kedudukan, kepemimpinan. Jangan mau mendapatkan kedudukan, kepemimpinan, jabatan dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau rahimahullah, li'anna Bani Israil innama kafaru yuridun dunya. Karena Bani Israil itu mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kufur? Karena mereka inginkan dunia. Mereka beranggapan kalau seandainya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kehilangan jabatan, akan kehilangan kemuliaan mereka. Dulu mereka menjadi tokoh-tokoh kaumnya, punya kedudukan di kaumnya. Mereka mengira kalau beriman kepada Nabi Muhammad SAW akan hilang jabatan mereka, kedudukan mereka. Oleh karena itu mereka tetap dalam kekafiran, karena takut hilang jabatan, hilang kedudukan. Ini mana wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun, sama dengan tadi malam kita baca, yakni iyaya di sini takdim ma'mul.
sehingga yufid hasr, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Jangan bertakwa kepada yang lain, hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang pertama adalah yajibu ala bani Israil an yu'minu bil Qur'an alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas bani Israil, Yahudi, Nasrani untuk beriman kepada Quran yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Maka dalam hadis ancaman keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin sami'a maqalati thumma la yu'minu bi illa wa hum min ashabin nar. Tidaklah ada seorang Yahudi, tidaklah ada seorang Nasrani yang mendengar dakwahku, kata Rasulullah SAW, kemudian tidak beriman kepadaku, maka dia adalah menjadi penghuni neraka, penduduk neraka. Wajib beriman kepada Quran, wajib mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka dia adalah penghuni neraka. Berikutnya di antara nasihat buat kita, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah di poin yang ketiga, anna man ishtara bi ayatillahi thamanan qalila. Barang siapa yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjual prinsip agamanya karena ingin mendapatkan bayaran yang sedikit, jadi dunia, harta dunia, fafihi syabahun mila Yahud, maka ada pada dia kemiripan dengan Yahudi. Ya, menjual prinsip agamanya, manhajnya, ya karena ingin dapat dunia, ada padanya kemiripan dengan Yahudi. Masuk padanya, kata beliau rahimahullah, masuk pada poin ini, kata beliau, falladzina yaqra'una al-ilma asy-syar'i min ajli dunya. Orang-orang yang membacakan ilmu syar'i karena ingin dunia, semata-mata niatannya mengajar itu untuk dunia, mengajar ilmu syar'i untuk dunia, yakunu fihi musyabahun bil yahud, maka ada pada mereka kemiripan dengan Yahudi. Lianal Yahud humul ladzina yashtaruna bi ayatil qalil, karena Yahudilah yang telah menjual ayat Allah untuk mendapatkan thamanan qalila, itu dia. Di dalam satu hadis kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu yang semestinya diharapkan, diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, semestinya dia ikhlas dalam mempelajarinya. Namun dia la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya. Yang semestinya belajar ilmu tersebut itu hanya mengharapkan wajah Allah, tapi dia malah mempelajarinya hanya untuk mendapatkan ardh dunia, bagian dari dunia, harta dunia, nilai dunia. Orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, tidak akan merasakan, tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat nanti. Arf yani rihaha. Yang keempat, kata beliau, anna jami'a ma fid dunya qalil. Semua yang ada di dunia ini qalil, sedikit. Wa yashhadu li hadza, yang mempersaksikan ini adalah qaulu ta'ala, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah, perhiasan dunia itu
harta dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. La mawdi'u sauti hadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh satu tempat cemeti seseorang di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan dunia qalil. Berikutnya di antara yang terdapat dalam ayat ini kata beliau rahimahullahu taala adalah wujub taqwallah azza wa jalla. Wa ifraduhu bi taqwa wa ifraduhu bi taqwa, wajibnya takwa kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam takwa. Karena wa iyaya fattaqun. Hendaknya kalian hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.